وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para sahabat Ustadzmu dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Az-Zubat pertemuan yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allama as-syaikh Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa fadha alaina bi barakatihi syai'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu za naqsin wa za kamali fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi za tajdidi. In saddaqal qalbu, jika ucapan dua kalimat syahadat tersebut dibenarkan atau diyakini oleh hati. In saddaqal qalbu, jika ucapan dua kalimat syahadat tersebut dibenarkan atau diyakini oleh hati. Wabil a'mali, dan dengan diikuti oleh amal perbuatan. Pada perjumpaan yang lalu dijelaskan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat adalah untuk mensahkan keimanan seseorang. Nah, sahnya iman seseorang dengan ucapan dua kalimat syahadat itu jika dua kalimat syahadat itu betul-betul diyakini oleh hati, dibenarkan oleh hati, bukan sebagai ucapan lipstik saja, tapi memang betul-betul sungguh-sungguh bahwa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa orang itu betul-betul yakin bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini membenarkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya dibenarkan dan diyakini dua kalimat syahadat itu di dalam hati, tetapi diiringi dengan amal-amal soleh. Baru keimanan tersebut sah pada diri seseorang, diikuti, diiringi dengan amal-amal soleh, amal-amal baik. Bukan mengucapkan dua kalimat syahadat tapi kelakuan masih seperti bangsat. Bukan mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi perilaku masih menjadi pelaku-pelaku maksiat. Kalau seseorang sudah menyatakan dua kalimat syahadat ini, dia harus yakin
kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ikuti dengan amal-amal kebajikan, dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan di dunia ini. Itulah maksudnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga 2 kalimat syahadat itu bukan hanya sebagai ucapan belaka, tetapi 2 kalimat syahadat itu sebagai penguat seseorang untuk selalu menjadi orang baik dalam kehidupan di dunia ini. Dengan syahadat, orang tersebut mau melaksanakan sholat. Dengan syahadat, orang tersebut mau mengeluarkan zakat. Dengan syahadat, orang tersebut melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan syahadat itu, orang tersebut berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakhlak yang terpuji, memiliki attitude yang baik kepada siapapun. Berarti dengan demikian barulah sahnya iman seseorang. Yakunu zanaksin, maka iman itu bisa berkurang. Yakunu zanaksin, maka iman itu bisa berkurang. Waza kamalin, dan bisa juga sempurna, bertambah. Ingat para sahabat, bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang pada diri seseorang. Dengan sebab apa iman bisa berkurang? Iman bisa berkurang pada diri seseorang jika orang itu melakukan kemaksiatan, jika orang itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, jika orang itu melakukan perbuatan dosa, maka jadilah imannya berkurang. Semakin sering seseorang berbuat maksiat, semakin sering seseorang berbuat keburukan, berbuat dosa dalam kehidupan di dunia ini, sudah dipastikan imannya akan semakin kurang, akan semakin tipis, akan semakin lemah. Wajah kamalin, dan iman bisa menjadi sempurna. Iman bisa bertambah pada diri seseorang jika orang itu melakukan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Semakin orang tersebut sering berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan berzikir, wirid, membaca Al-Quran, maka semakin sempurna imannya, maka semakin bertambah iman pada diri seseorang. Jadi inilah iman. Sehingga iman itu dalam diri seseorang bisa menjadi bertambah dan bisa juga menjadi berkurang. Iman kalau berada di diri para malaikat maka sifatnya permanen, tidak bertambah, tidak berkurang, imannya tetap. Iman yang terdapat pada diri para nabi dan rasul, iman tersebut selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Iman yang terdapat pada diri seorang mukmin, maka iman bisa menjadi bertambah, bisa menjadi berkurang. Nih iman yang ada pada diri kita para sahabat nih, bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung kita. Kalau kita rajin ibadah, kalau kita rajin berbuat baik, beramal soleh dalam kehidupan di dunia ini dengan menunjukkan ucapan, perilaku, sikap yang baik-baik, maka iman kita semakin bertambah, semakin bertambah, semakin tebal, semakin kuat, semakin mantap. Tetapi kalau kita selalu melakukan perbuatan yang buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa,
berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, baik dengan ucapan, sikap, dan perbuatan kita, ya iman yang ada pada diri kita bukan malah bertambah, tetapi semakin berkurang, semakin tipis, semakin melemah. Bahkan bisa jadi iman pada diri kita sinyalnya semakin hilang. Karena kenapa? Kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fakun minal imani, fakun maka jadilah kamu minal imani daripada keimanan, minal imani daripada keimanan, fi mazidin selalu dalam pertambahan. Oleh sebab iman bisa bertambah, bisa berkurang. Di sini kita diperintahkan oleh Allah, oleh agama kita, jadilah orang yang selalu berusaha supaya iman yang ada pada diri kita semakin bertambah, semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh, semakin tebal. Kualitas yang ada pada diri kita, iman yang ada pada diri kita harus kita buat sebaik-baiknya, secakep-cakepnya. Dengan cara apa? Supaya iman kita semakin bertambah, semakin cakep, semakin kuat, semakin tebal, semakin kokoh, semakin jos. Wa fi safa'il qalbi, dan di dalam membersihkan hati. Wa fi safa'il qalbi, dan di dalam membersihkan hati. Zata jadidin, menjadi orang yang selalu memperbarui. Zata jadidin, menjadi orang yang selalu memperbarui. Dengan cara membersihkan hati. Hati kita dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Hati kita dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik, yang buruk. Hati kita nih mesti didelet dari penyakit-penyakit hati. Takabur, sombong, dengki, iri, syirik sama orang lain, ujub, membanggakan diri sendiri, pamer, ria. Ya pokoknya segala sesuatu yang buruk yang terdapat dalam hati kita mesti dibersihkan kalau iman kita ingin selalu bertambah. Bagaimana iman kita mau bertambah kalau di hati kita masih ada sifat-sifat buruk, masih ada sifat-sifat yang tidak baik, masih ada sifat-sifat tercela. Hati kita penuh dengan penyakit. Kita masih memelihara kebencian kepada seseorang. Kita masih memelihara keburukan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Tidak segera kita obatin. Kalau ini tidak segera diobatin dengan membersihkan hati dari itu semua, maka sudah dipastikan iman kita itu tidak akan pernah bertambah kualitasnya, tetapi malah berkurang, malah semakin lemah, semakin menipis, dan semakin rapuh. Karena di hati kita itu nggak bersih. Di hati kita itu masih kotor. Hati kita itu masih memelihara, menyimpan sampah-sampah keburukan, sampah-sampah sifat-sifat yang tercela, sampah-sampah penyakit hati. Mau sebab itu, para sahabat, marilah kita berusaha untuk menembalkan, mengokohkan, menguatkan, menambah kualitas iman kita. Dengan cara apa? Yang pertama, bersihkan hati kita. Karena hati ini adalah pusat. Jika hati kita baik, maka baik seluruh tubuh kita. Jika hati kita buruk, maka menjadi buruk seluruh tubuh kita. Jika hati kita sehat,
sehat semua amal perbuatan kita. Jika hati kita sakit, ya sakit semua amal perbuatan kita, jelek semua amal perbuatan kita. Nih, pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab.